Ustaz tadi, yang tobat, tapi ulangan itu bisa aja. Enggak selalu bunuh sekalian, kan tidak akan merubah status dosanya kan, tetap banyak dosanya. Dibunuh sekalian akhirnya 100, genaplah 100, kemudian didatangi lagi seorang Ustaz lagi yang beda. Akhirnya apa? Wahai Ustaz, apakah saya sedang bunuh 99 orang plus satu Ustaz bisa bertobat, bisa masuk surga bisa, dan neraka gitu. Bisa. Nah, dari situ kan maksudnya gini, ketika orang tadi bertanya kepada Ustaz pertama, itu sudah ada perspektif dalam dia itu, dia mau hijrah, dia mau bertobat, dia mau melakukan hal kebaikan. Tapi Ustaz tadi itu dilarang, yang dibilang nggak bisa gitu. Baru ketika menanyakan Ustaz yang kedua, bilang kata dia, tinggalkanlah tempatmu di mana tempat kamu bermaksiat sebelumnya. Akhirnya singkat cerita, si pemuda tadi pergilah ke sebuah tempat yang ditunjuk sama Ustaz tadi untuk belajar agama. Tapi di jalan beliau meninggal. Meninggalnya karena apa ya? Nggak tahu. Stroke apa asam lambung? Nggak tahu lah apa. Pokoknya meninggal di jalan, nggak diceritakan. Soalnya itu diceritakan dalam Al-Quran kan nggak mungkin kan, dalam Al-Quran ada perkataan stroke asam lambung, nggak mungkin. Itu summa yudrikhul maut, kemudian orang itu mendapati kematian. Gitu. Kemudian mendapati kematian. Akhirnya kata malaikat, wahai Allah, orang ini belum melaksanakan ibadah, belum melaksanakan tobat, baru perjalanan, tapi maut di jalan, gitu. Akhirnya kata Allah apa? Coba dihitung jarak. Akhirnya dari jarak itu ternyata jarak ini lebih dekat ke tempat hijrah. Untung maju sedikit gitu kan. Akhirnya dari situ orang ini dinisbatkan sebagai orang yang syahid, kata kami sebagai syuhada, karena sudah berniat hijrah kemudian mendapati meninggal. Kayak gitu. Itu yang berikutnya terkait dengan hijrah, perbuatan kita gitu. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri sendiri, muhasabah diri sendiri untuk kemudian dihijrahkan kepada yang lebih baik. Lagi-lagi nggak bisa disampaikan aja, harus direnungi bareng-bareng. Kemudian apa hukumnya hijrah? Oke. Hijrah apakah sunnah, makruh, dianjurkan, wajib? Wajib itu ada dua, fardu itu ada dua. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain. Fardu ain ini tingkatan seperti sholat. Sholat itu nggak bisa diwakilkan. Misalkan sholat jenazah, nah ini bisa nih. Sholat jenazah, misalkan saya maut gitu. Yang nyolatin cuma 2 orang. Insya Allah yang lain nggak bakal dosa. Tapi kalau saya maut, nggak ada nyolatin, semua dosa. Gitu. Tapi kalau fardu ain itu sama ketika kita melaksanakan sholat fardu, sholat fardu ya, sholat fardu. Nah itu apa ya? Beda sama Hanafi ya. Kalau Hanafi itu bahasa Hanafi itu sholat qiyamul lail itu wajib. Gitu. Kalau kita kan sunnah ya, untung sunnah ya. Kalau itu wajib. Untuk hudang mah dosa, enggak boleh. Kan repot gitu kan. Untung di kita sunnah gitu. Tapi bukan berarti sunnah juga enggak apa-apa gitu ya. Harus tetap dilaksanakan. Kayak gitu. Bisa salah kaprah gitu. Ditanya saya sholat enggak? Insya Allah. Begitu. Fardu ain ya. Fardu ain ini wajib bagi setiap hamba yang berakal, hamba yang paham, hamba yang Islam, hamba yang beriman, hamba yang sudah hijrah itu harus hamba yang belum hijrah ini harus segera hijrah gitu. Fardu ain. Bagaimana yang belum tahu? Ya kita ajak gitu. Itulah tugasnya kita menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan olehmu walau satu ayat. Mun hafalna bismillahirrahmanirrahim, sampaikan gitu. Hai mana orang kudu masuk Islam sih. Hai bismillahirrahmanirrahim. Baik sih penting menyampaikan gitu. Kita tahunya itu doang gitu. Ada yang tahunya doa makan doang. Allahumma baikana fi man ta'alkan azaban. Sampaikan aja gitu. Insya Allah dari situ dakwah. Karena apa yang kita sampaikan itu zakatnya 100%. Ilmu yang kita dapatkan dari manapun itu zakatnya 100%. Jadi bukan 2,5% lagi. Itu mah zakat fitrah. Beda deh. Kemudian hijrah ini harus diniatkan karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa hijratuhu man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk masukkan. Itu adalah dalil tentang hijrah. Bagaimana ketika kita hijrah itu harus diniatkan karena Allah, bukan hijrah karena seorang sahabat, harus karena seorang sahabat, tapi memang harus diniatkan betul-betul karena Allah Ta'ala.
Nah, nanti dari situ setelah kita mencoba untuk berhijrah, kita tahu bahwa ilmu hijrah ini adalah fardu ain. Kemudian kita tahu harus niatkan karena Allah. Kemudian kita harus berpegang teguh pada Islam. Takutnya ketika kita sudah masuk ke dalam hijrah, Allah uji dengan ujian, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa. Ujian yang pertama, ba'sa. Ba'sa ini ujian ringan, ibarat kalau kita mau masjid terus hujan, ya kan? Terus hujan. Ah, itu masih ringan gitu ya. Apakah kita mau ke masjid atau enggak? Mau hujan sing basah, udah cair. Nah, akhirnya dari situ kita nggak mau ke masjid misalnya. Nah, itulah ujian pertama. Apakah kita akan lulus atau tidak? Ba'sa. Yang kedua, dharra. Ba'sa wa dharra wa zulzil. Yang ketiga, zilzalah. Jadi tingkatan pertama itu ba'sa, ujian yang ringan. Ujian sedang, dharra. Yang terakhir ujian zulzil, ujian batin. Batin kita merasa ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Ini ayam halal apa haram gitu ya. Ini kami halal apa haram. Sahan membeli, sahan nyokot, sahan memotong. Nah, dari situ ujian zulzil. Bagaimana kita bisa sampai ke tingkatan zulzil tadi. Zilzalah. Guncangan ya kan. Al-zalzalah kan artinya guncangan ya. Hari kiamat gitu. Itulah yang ketiga. Harus berpegang teguh pada Islam. Yang terakhir kemudian kita harus pahami juga bahwa tugas manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah yang pertama. Kemudian juga sebagai pengaman amanah. Kemudian juga sebagai hamba yang beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk dan jin pun, manusia dan jin pun kecuali untuk ibadah. Jadi gini loh, mesin itu diciptakan untuk membantu manusia. Kalau mesin ini nggak berguna, dia nggak bisa membantu manusia, ngapain saya ciptakan, gitu kan? Ngapain saya buat? Kalau laptop ini nggak bisa dipakai buat ngetik, dan malah dibeli, gitu. Gak bakalan dibeli laptopnya kalau misalkan nggak bisa dipakai. Misalkan botol ini kosong, nggak ada airnya, nggak bakalan dibeli gitu, karena emang tugasnya buat minum, karena kan gitu kan. Sama ketika Allah menciptakan manusia sebagai hamba yang beribadah. Kalau mau ibadah ditekuni hidup, payah, gitu kan. Bahasanya gitu. Jadi manusia itu diciptakan untuk ibadah. Bagaimana caranya ketika kita hidup penuh dalam hidup kita tuh ibadah. Ibadah ini jangan diartikan sebagai sholat saja, baca Quran saja. Tapi ketika kita berjalan ke sini, berjalan ke masjid, berjalan ke tempat kerja, itu pun sudah dalam kategori ibadah. Kalau niatnya tulus karena Allah, gitu. Dan orang-orang yang sudah hijrah tadi, orang-orang yang sudah niatnya tulus karena Allah akan mendapatkan balasan. Yang pertama akan mendapatkan petunjuk, dosa diampuni, dan dapat rahmat. Salah satu dari petunjuk yang Allah berikan tadi ketika hijrah itu yang pertama, mungkin teman-teman yang dulunya di komunitas apa gitu yang banyak maksiatnya gitu kan, mohon maaf. Kemudian keluar dari situ, berani untuk keluar, hijrah ke tempat komunitas yang lebih baik. Komunitas itu adalah petunjuk yang Allah berikan untuk kita untuk semakin baik gitu. Jadi jangan kira kalau kita keluar dari kerjaan yang 15 juta tadi, keluar akhirnya sengsara, itu udah mual gitu. Karena sudah Allah jamin gitu, rezekinya sudah Allah jamin gitu. Makanya ketika kita keluar dari tempat kerja yang begitu, komunitas yang begitu, kita akan mendapatkan suatu hal yang beda. Hal yang beda ini kita manfaatkan untuk terus beribadah. Misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita agak sulit buat sholat di suatu pekerjaan, kemudian kita keluar, dan keluar itu akan ada hal yang beda gitu. Kalau nggak percaya silakan keluar. Kalau masih tempat yang kayak gitu ya. Kalau udah alhamdulillah sudah hijrah ya, kita patut syukuri dan terus kita tingkatkan hijrah itu. Apalagi momennya sekarang adalah momen bulan Muharram. Nah, jangan sampai tahun yang lalu itu sama dengan tahun yang akan datang. Percuma. Seorang muslim itu adalah ketika hari-harinya itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Hari esok itu tidak ada, tapi akan terus ada. Makanya kita berusaha meningkatkan hari esok lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Kayak gitu. Kebayang lah ya tentang hijrah ini, karena emang ya agak rumit kalau misalkan ramen kayak gini. Apalagi udah malam gitu. Udah 10. Oke, bentar lagi. Terakhir saya akan menekankan tentang puncak ketika kita sudah berhijrah. Yang tadi adalah dengan berjihad. Amanu hajaru wa jihadu. Dan jihad ini misalkan kita artikan sebagai istiqomah gitu ya. Ketika orang beristiqomah dalam berjihad,
itu akan mendapatkan naungan malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika orang yang sudah berkatakan bahwa dirinya beriman, bahwa dirinya mengakui bahwa Allah sebagai Rabb-nya, kemudian istiqomah. Nah, istiqomah ini yang memang agak sulit. Setelah dia beriman, berhijrah, kemudian istiqomah dalam hal ini, maka Allah akan menurunkan malaikat, janganlah engkau bersedih. Wa bisyiru bil jannah. Maka kabarkanlah tentang surga gitu. Jadi udah kita istiqomah, TKW yang surga kos naon gitu kan. Kemudian kita hijrah, setelah itu kita istiqomah, maka Allah akan kabarkan tentang surga. Nah, karena kadang-kadang kita belum bisa mengamalkan isi Al-Quran karena kita nggak paham, karena kita nggak tahu gitu. Saya pun kadang-kadang merasa seperti itu gitu. Disuruh baca Quran akan mendapatkan rahmat, kos kumaha rahmatnya gitu kan. Nah, coba direnungi gitu kan. Sejauh mana pemahaman kita tentang Al-Quran, nah itu akan terus berulang. Makanya ketika ada ayat suatu perintah untuk berhijrah, kuncinya yang pertama, laksanakan dulu. Jangan nunggu dulu, mau hijrah saya bakal gini, itu kelamaan. Ketika ada perintah buat hijrah, kalau kita belum tahu, laksanakan dulu. Maka akan muncul hikmah setelahnya. Begitu. Kita akan paham setelahnya. Ketika sudah melaksanakan hal itu, dan kita akan menemukan hal yang beda setelah itu. Kemudian juga dalam Kitabul Iman, kitab pertama tentang iman, al-imanu yazidu wa yantakis, bahwa iman itu naik dan turun. Yazidu bi ta'ah, dia akan naik dengan ketaatan kepada Allah. Wa yantakisu bil maksiat, dengan maksiat itu kita akan turun imannya. Nah, maka dari itu ketika kita merasa iman kita sedang naik, artinya kita berada dalam posisi ketaatan kepada Allah, dan coba kita pertahankan itu. Tapi kalau kita lagi mager sholat, lagi malas sholat, coba kita renungi bahwa kita ini baik dosa, kita ini baik maksiat, kita bermaksiat. Nanti dari situ kita mulai tingkatkan lagi supaya iman kita terus naik, gitu. Kalau bahasa gampangnya gini, misalkan kita lagi jalan tol, ya kan, lagi ngebut, tahu-tahu di tengah jalan kita lupa tujuan, terus ngantuk, terus malas nyetir, gitu kan. Kita kan gak mungkin diam di tol, ya kan, bakal ketabrak. Kalau jalan aja terus kita berhenti misalkan, kita akan ketabrak dengan dengan asupan lain, dengan sekularisme, dengan liberalisme, dengan kapitalisme dan lain-lain. Itu akan masuk ke dalam diri kita ketika kita berhenti dalam hijrah. Makanya hijrah ini harus terus jalan. Kalau kita lagi lemah, kita lagi malas, kita lagi futur, coba menepi ke rest area. Nah gitu, menepi ke rest area ini isinya buat ngecharge lagi. Jadi kita menepi ke komunitas lagi, ke teman-teman lagi gitu. Makanya bahasa itu kan salah satunya berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, berkumpul orang-orang soleh ini tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita. Paling enggak ketika kita mau malas melaksanakan sholat sendiri, misalkan kita lagi di rumah sendiri, azan mau ke masjid malas, itu kalau kita bareng-bareng sama teman-teman di rumah, ada rasa malu gitu. Ada rasa malu buat tidak sholat. Maksudnya malu kalau nggak sholat. Nah, paling nggak seperti itu. Tapi kalau sholat tingkatan udah tinggi, setelah takwa naik ke waro, itu udah lain lagi gitu. Jadi sudah hati kita sudah bahasanya sudah terikat gitu sama perintah-perintah Allah. Makanya orang takwa itu sebenarnya dimanapun ketika dia berada, itu yang akan diuji. Gimana bahasanya? Lupa ayatnya. Kayak gitu. Nah itulah mungkin cukup lah ya tentang materi hijrah dan istiqomah. Jangan sampai perang pemikiran ya sekarang, karena kita udah nggak perang lagi, perang pedang udah nggak lagi, kita akan masuk ke fase perang pemikiran. Bagaimana pemikiran kita diolah, yang tadinya sistem-sistem yang salah itu dianggap benar. Kalau di kampus saya itu kan kita belajar tentang komunisme, liberalisme, terus konstruktivisme, terus ada pemikiran fasisme. Nah ini semua ini adalah hal-hal yang wajar di internasional. Tapi menurut kami itu salah kaprah di antara orang-orang internasional. Jadi salahnya ini bukan lagi 2 orang 3 orang, tapi satu internasional salah. Karena merasa negara ini cocoknya pakai sekularisme, negara ini cocoknya pakai komunisme, makanya Cina tuh pakai komunisme, kemudian Myanmar sempat demokrasi tapi gagal, kemudian di Timur Tengah sempat monarki tapi gagal. Karena mereka semua belum hijrah gitu. Mereka belum tahu mana yang betul gitu kan. Nah ini buat teman-teman sekarang, apalagi
apalagi anak-anak muda gitu kan, itu adalah generasi penerus bangsa gitu kan. Bagaimana bangsa ini akan terus bergulir ke turunan setelahnya. Jangan sampai 10 atau 20 tahun yang berikutnya itu sama dengan tahun sekarang. Sekarang kayak gimana? Jangan jawab, kayak gitulah pokoknya. Sekarang kosmonaut itu lah ya pokoknya. Nah silakan dia, silakan dia sendiri kayak gimana. Nah jangan sampai hal itu akan terjadi ketika kita masa tua. Semoga di sini ada yang jadi presiden, gitu kan, jadi menteri gitu kan, nah, jadi diplomat, gitu. Doakan saya jadi diplomat, gitu. Saya ingin jadi diplomat, kayak gitu. Ya, dan sampai hal itu terulang gitu kan. Apalagi anak muda ini, kalau kata Soekarno gimana? Berikan aku 10 pemuda. Ada sebelumnya apa ya? Berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Guncangan ini bukan goncang gempa bumi lah ya, beda. Guncangan ini anggaplah ada nabi, anggaplah ada nabi baru itu kan guncang, bahasanya kayak gitu ya. Jadi kita perlu ketahui juga bahwa nanti itu Islam akan berjaya. Pertanyaannya, kita akan menjadi penonton atau jadi pemain. Itu silahkan ditanyakan kepada diri masing-masing. Setelah ini mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari setan. Ya kan, saya nggak salah gitu. Setan yang masuki salah, masuki saya gitu, bisikan kepada saya gitu. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.